Artis senior Ira Rizwana, istri Karo Ops Polda NTB, Kombes Abu Bakar Tertusi, membeberkan kronologi versinya dalam kecelakaan menewaskan pelajar yang menyeret putranya Malik Ibrahim. Malik Ibrahim diduga menabrak dua pelajar, di mana satu orang korban luka-luka dan lainnya meninggal dunia. Melalui kuasa hukum Ira Rizwana, Olop Turnip menjelaskan awal kejadian putra kliennya menabrak sepeda motor milik korban. Saat itu Malik Ibrahim mengendarai mobil Mercy. Ia diketahui baru saja pulang dari kantor temannya yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, kliennya saat itu mengendarai mobil dengan kecepatan stabil dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Mobil yang dikendarai Malik Ibrahim dijelaskan oleh Olop Turnip melaju saat kondisi lampu lalu lintas berwarna hijau dari arah Mampang. Sedangkan korban melaju dari arah Cilandak sehingga kecelakaan pun tak bisa terhindar. Kemudian, Olop menepis jika kliennya kabur seusai menabrak korban pelajar tersebut. Olop menjelaskan bahwa putra Ira Rizwana berusaha meminggirkan mobilnya untuk menghindari kemacetan dan mengempeskan airbag yang saat itu terbuka. Namun, Malik Ibrahim justru dikejar oleh beberapa motor sebab disangka menjadi pelaku tabrak lari. Kemudian, Olop mengklaim bahwa kliennya itulah yang membawa korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu dengan memberhentikan taksi. Berita terbaru yang bilang katanya klien kami mabuk karena ada foto yang matanya sembab. Itu hari kejadian itu saya datang di sana karena ditelepon oleh abangnya klien saya. Terus klien saya itu habis nangis di rumah sakit, habis nangis, matanya sembab tapi dituduhnya mabuk. Ya silakan kita buktikan aja. Ya kan ada juga yang bilang katanya baru pulang dari Kemang. Kalau mau tolong dibuktikan, dibuktikan. Maksudnya yang katanya ada driver ojol itu yang melihat dari arah Kemang, karena anak saya nggak dari Kemang gitu loh. Jadi ya ini semua ya udah mungkin jalannya Allah seperti ini. Saya mohon doanya aja buat semua, semoga kasus ini cepat selesai dan baik-baik saja gitu kan. Kita harus berbicara sesuai fakta hukum dan saya juga berharap polisi menyelesaikan kasus ini berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.